memanfaatkan kartu kredit pemerintah dan fitur pembayaran bertempo untuk menjamin kepastian pembayaran kepada UMK. Melakukan kolaborasi dengan Kementerian Keuangan untuk menaikkan limit transaksi kartu kredit pemerintah dan pemungutan pajak. Kolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menerbitkan peraturan Mendagri terkait penggunaan kartu kredit pemerintah daerah, mempermudah pendaftaran marketplace dan retail daring sebagai mitra toko daring termasuk bagi marketplace lokal, menerapkan program onboarding bagi para UMK lokal pada marketplace di berbagai daerah, bekerjasama dengan asosiasi penyedia, Kementerian Koperasi dan UKM, pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi untuk meningkatkan kapasitas UMK untuk go digital. Saya Adi dari Ayam Taliwang Mbok Sutil. Saya berjualan secara offline udah sekitar 10 tahun ya. Pas awal pandemi itu mulai tergabung dengan online gitu. Kemudian dengan adanya program dari LKPP yang bernama Toko Daring, ini sangat membantu kami para UMKM untuk bisa meningkatkan penjualan karena jumlah orderan itu kan relatif lebih besar. Saya sangat merasa terbantu sekali dengan adanya toko daring ini karena sangat memberikan kemudahan dalam bertransaksi dengan UMK. Di mana di sana banyak sekali terdapat pilihan produk sesuai dengan spek dan harga yang kami butuhkan. Lalu juga terdapat banyak pilihan untuk metode pembayaran dan pengiriman. Mulai dari yang paling cepat yang 1 hari sampai pun ada. Jadi kami sangat merasa terbantu sekali. Terima kasih. Tentunya inovasi toko daring akan terus berlanjut dengan melakukan peningkatan sistem informasi, adaptasi proses bisnis, dan harmonisasi regulasi dengan stakeholder terkait. UMK tumbuh, ekonomi pulih bersama toko daring. Selamat siang, Pak Kepala LKPP, apa kabar? Selamat siang, Prof. Apa kabar? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu di Banyuwangi nih. Bukan Bupati. Perasaan kenal nih. Iya. Selesai. Saya senang dilihat bapak-bapak sama ibu-ibu lagi. Selamat datang dan selamat hadir di DPP ini. Sahabat-sahabat lama semua ini. Jadi, berkunjung ke Banyuwangi dulu ya. Iya. Baik, Pak Kepala LKPP, terima kasih atas kehadirannya. Dan kami siap mendengarkan paparan Bapak nanti peningkatan ketahanan UMK dan PDN dengan toko daring ya, dari LKPP. Silakan nanti disampaikan selama 7 menit, selebihnya kita akan berdiskusi. Monggo Pak, kami undang, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Prof. JB Kristiadi, Prof. Eko Prasojo, Prof. Siti Zuhro, Bu Neneng. Wah, ada Bu Neneng ini. Sudah biasa saya kira kalau lihat soal online ini. Terima kasih. Pak Nur Jaman, wah selamat ketemu lagi nih. Bu Hartuti, Indah Kusmagnisi, Pak Dadan S. Wijaya, Pak Eri Harja Pamangkas, Pak Tulus Abadi, Pak Haris Trino, Bu Dr. Rudiarto, dan Ibu saya hormati. Pertama, terima kasih atas kesempatan ini. Langsung saja, saya kira begitu mendengar soal belanja online, mungkin udah biasa. Tapi bagaimana kita sedang mentransformasikan agar belanja online ini bisa menjadi alat pertanggungjawaban pemerintah, inilah bagian yang nanti akan kami jelaskan. Karena saya hormati, adaran Bapak Presiden dalam rangka produk dalam negeri ditingkatkan melalui kalkulasi dan penyerapan APBD. Kami melihat dulu ketika jadi bupati itu begitu sulit untuk belanja UMKM karena harus diutang oleh Pemda. Tapi dengan kartu kredit pemerintah, terobosan yang baru yang kita gagas ini, tentu ini ke depan akan mengakselerasi belanja UMK oleh pemerintah. Kalau belanja UMK oleh masyarakat biasa, itu biasa. Tapi belanja UMK oleh APBD itu yang menurut kami ini menjadi titik yang akan kami jelaskan di belakang. Next, LKPP mendorong bukan hanya nasional tapi sektoral dan lokal. Nah, e-katalog lokal yang kita percepat. Dulu kami 10 tahun tidak bisa membuat e-katalog lokal karena syaratnya begitu berat. Dalam mereka mendorong pemerataan e-katalog lokal sekarang mulai dikuatkan juga dengan toko daring. Next, karena tidak sedang membahas ini, tidak saya tentu dampak COVID, Bapak sekalian, saya kira sudah sering kita dapatkan data ini. Next, perubahan kebijakan belanja ini adalah arahan dari Bapak Presiden per UMK koperasi 40%,
tapi bagaimana mengeksekusinya, salah satunya dengan toko daring dan e-katalog lokal, perlu pemerataan ekonomi agar bisa diakses. Selama ini katalog hanya nasional, pengusaha lokal susah mengakses, maka kita aktifkan di sini. Harus terintegrasi dan mudah diakses. Next. Nah, gerak LKPP membantu UMK di masa pandemi ini, UMK diselamatkan dan seterusnya, di mana dari berbagai data menunjukkan bahwa perlu ada afirmasi dari kebijakan pemerintah. Nah, di sekitar kita ternyata belanja untuk dengan online ini luar biasa besar. Dan ada target 400 triliun pemerintah untuk dibelanjakan, salah satunya 40% untuk UMK. Dan itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi 1,7%. Nah, atas dasar ini LKPP melakukan langkah terobosan. Kalau dulu untuk belanja dan untuk masuk di LKPP itu butuh 8 tahap, bahkan ada orang 1 tahun barangnya belum masuk tayang, sekarang kita pangkas, termasuk setelah diskusi dengan Bu Neneng ini. Bagaimana kita belajar dari marketplace, kemudian kita tinggal 2 tahap saja, yaitu sikap dan e-katalog. Begitu juga di e-katalog lokal, dari 9 tahap kita pangkas tinggal 2 tahap. Sehingga sekarang kompetisi harga ini menjadi penting. Nah, perkembangan e-katalog lokal dulu targetnya 95.000, sekarang dalam waktu 4 bulan kita sudah mencapai 388.000 dengan penyedia yang lebih banyak. Nah, ini sebagai pengantar, kami ingin masuk ke inovasi toko daring. Toko daring LKPP ini merupakan platform yang dikembangkan LKPP yang diintegrasi dengan PBNSI. Apa keuntungannya? Bagi pemerintah lebih ringkas, pengadaan lebih cepat, menggerakkan ekonomi, lebih mudah mengurangi mekanisme birokrasi pengadaan, lebih transparan, mengurangi potensi penyalahgunaan, dan tercatat secara elektronik. Sementara bagi UMKM ini merupakan demokratisasi belanja negara, di mana UMK baru lebih mudah diakses, mengakses APBN, APBD, memperluas jejaring pemasaran, tidak khawatir cash flow. Dulu malas menjadi mitra pemerintah karena pembayarnya berbulan-bulan, kini ada kepastian pembayaran di muka karena dengan kartu kredit pemerintah. Kartu kredit pemerintah ini baru kita beresin berbagai regulasinya. Kita lihat keberhasilannya memang kecil dibanding marketplace yang besar, tapi ini bukan soal nilainya bagi kami, tapi bagaimana melatih mendigitalisasi kepada teman-teman menggunakan APBD dan APBN. 2020 hanya 205, tapi 2022 per bulan ini 290. Ada 13 kategori produk dan beberapa hal yang lain, termasuk ada 153.000 volume transaksi. Nah, keberhasilannya ini sebelumnya hanya 166.393 UMK yang terlibat, kemudian melonjak 190 menjadi 457.857 UMK. Yang sebelumnya hanya 2.850 jumlah UMK dalam e-purchasing, sekarang melonjak fantastis, meningkat 10.223% menjadi 294.315 UMK dalam e-purchasing. Sebenarnya ini biasa dalam dunia digital di luar pemerintah, tapi kita sedang melakukan transformasi agar ini menjadi sesuatu yang biasa di masa yang akan datang. Begitu juga pembayaran setelah barang diterima, itu pun butuh proses pencairan, berpotensi mengganggu cash flow UMK, tapi sekarang pembayaran dibayar di muka, UMK tak bingung modal, tak bingung kesehatan cash flow, karena sudah ada proses yang sudah disiapkan. Nah, adaptabilitas ini sudah berlanjut di 31 provinsi, kolaborasi kita dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi, kemudian KPK, dan beberapa yang lain. Keberlanjutannya sudah ada Inpres ini tahun 2022 yang baru terbit, peraturan LKPP, sehingga dengan demikian ke depan pemanfaatan untuk daring dijadikan program Stranas KPK oleh KPK karena dianggap memproses transparansi dan melatih secara nyata. Dan kalau dulu tanda tangan basah di atas 50 juta menjadi alat pertanggungjawaban, dengan regulasi yang baru sekarang print out dari marketplace sudah bisa dijadikan alat pertanggungjawaban di pemerintah. Tentu ini bukan perkara mudah karena ada regulasi Permendagri, kemudian juga beberapa regulasi lain yang telah kita rubah untuk ini. Sehingga dengan demikian, dengan program ini harapan kami dari LKPP ini bisa terus semakin luas, dan toko daring ini memang lahir ketika ketika pandemi COVID, dan ini sebagai tindak lanjut yang lebih luas dibanding e-katalog. Jadi produk-produk kecil UMK lebih mudah di-onboardkan. Dan kita sebagian ini kolaborasi dengan beberapa marketplace dalam rangka mendorong, melatih agar UMK kita berlatih untuk onboard di toko daring atau di marketplace yang lain. Saya kira ini Ibu dan saya hormati, karena waktunya pendek, jadi kami percepat kira-kira begitu. Nanti teman-teman bisa menambahkan, ini ada beberapa deputi di kanan kiri kami, dan juga teman-teman para direktur. Dan terima kasih Ibu dan saya hormati. Saya kalau lihat Bapak Ibu ini sudah
wajah-wajah beliau ini wajah inovasi, gitu. Sehingga menjadi spirit bagi kami untuk berbuat kembali, untuk bisa melakukan terobosan-terobosan baru, termasuk di kantor kami yang baru ini. Terima kasih Pak sekalian, kami hormati, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini pas 7 menit. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa, manajemen waktunya pas banget, Pak. Pas banget. Inovator. Baiklah, menarik sekali nih Pak. Saya kira LKPP ini muncul dengan wajah baru, dengan inovasi-inovasi yang baru ini. Mudah-mudahan menyemangati juga para stakeholder yang menggunakan LKPP ini. Kami undang teman-teman untuk bertanya. Mungkin Bu Neneng yang sudah siap mau bertanya nih katanya. Saya cuma mau bertanya, ada satu pertanyaan Pak. Saya kagum banget melihat improve-nya sampai 290 miliar dari 125 juta apa 200 juta ya Pak ya. Itu substansial. Nah, pertanyaan saya tadi waktu Bapak mengatakan menggunakan kartu kredit pemerintah, apakah ini sama dengan DigiPay? Karena kebetulan tadi kita berdiskusi dengan inovasi dari Kementerian Keuangan yang katanya namanya DigiPay. Nah, tadi waktu saya katakan untuk yang di bawah 200 juta, karena yang saya tahu yang di bawah 200 juta gitu ya, apakah sudah link dengan toko daring ini? Karena itu kalau sudah link, itu bagus banget gitu loh Pak. Jadi mungkin itu sih dari saya. Ya silakan Pak. Setio. Silakan ini berbagi, silakan Pak Setio. Nah, izin Pak Prof dan Bu Neneng, DigiPay itu sudah integrasi Bu. Jadi DigiPay itu bagian dari toko daring kita Bu. Gitu Bu. Oh, terima kasih Pak Setio. Soalnya tadi kayaknya beliau bilang belum terintegrasinya dengan yang lebih besar gitu, dengan yang e-katalog yang lain itu loh Pak, kan ada 2 di LKPP. Jadi satu Bu dengan toko daring kita. Gitu. Oke, terima kasih. Kami ingin menambahkan Bu, jadi memang kartu kredit pemerintah ini sebenarnya menjawab kegetiran kami ketika jadi bupati. Ini susah vendor makanan dia itu saja di Pemda. Kenapa? Karena diutang. UMK nggak bisa masuk, makan siang segala nggak bisa masuk. Nah, sehingga kami bersama teman-teman bagaimana kartu kredit ternyata nggak mudah, regulasinya ada aturan A, B, C, D. Nah, ini bisa cepat begitu kita ada impres, kita dipanggil presiden, kami berdua, kami sampaikan hari ini keluar impres dan ini bisa jalan, kira-kira gitu. Wah, bagus sekali. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Bu Prof Siti, silakan. Iya, terima kasih Pak Ketua. Pak Ketua LKPP ini luar biasa ini. Kalau beliau muncul itu pasti identik dengan inovasi, inovator gitu ya. Betul-betul inovator. Hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apalagi sudah terintegrasi sekarang ini. Jadi sangat menyenangkan. Tapi masih ada tersisa nggak tantangan yang dihadapi Pak Kepala dalam hal ini? Apa tantangannya itu? Karena secara umum terus terang saja berbicara Indonesia ini kan berbicara kualitas hukum atau penegakan hukum yang rapornya masih merah kan gitu. Nah ini bagaimana menerobos itu? Karena sebetulnya kalau kita hitung-hitungan apapun yang kita lakukan dengan reformasi, inovasi, dan macam-macam itu menjadi tidak maksimal gitu ya. Dalam arti ingin 100 itu nggak nyampe-nyampe gitu. Karena tadi itu tidak di-backup oleh kualitas hukum yang kokoh gitu. Terima kasih, silakan. Baik, terima kasih Bu Prof. Waduh, kangen kita ketemu ibu-ibu ini. Iya, jadi gini, karena kami masuk di government procurement, maka kami ingin melakukan terobosan bersama teman-teman ini
berupa sistem ini harus kita buat kira-kira sehingga siapapun yang di sini dan ke depan bisa tetap melakukan terobosan-terobosan sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden. Nah, jadi Ibu Zuhro, Prof. Zuhro, tantangan kita terbesar adalah daerah belum sepenuhnya menerima ini. Terutama e-katalog lokal, karena ini kan mendigitalisasi. Ke depan tidak bisa lagi mereka bertanggungjawaban dengan materai bahasa yang kadang 10 ditulis 20. Karena ke depan, ini sudah e-payment, dengan e-payment ini maka semua dari di print out dari marketplace ini bisa jadi alat pertanggungjawaban. Tapi untuk menuju ke situ tidak mudah, Bu. Permendagri-nya harus dirubah, begitu juga di Kementerian Keuangan. Alhamdulillah ini sudah berubah. Ya, dengan e-katalog ini maka ke depan semua menjadi transparan. Jadi sebenarnya digitalisasi itu bagian tujuan saja, tapi arahnya ke transparansi. Sehingga dengan nanti e-katalog ini pasir bisa di e-katalog, Bu, bisa di toko daring, orang jualan aspal di e-katalog, di toko daring, termasuk kita sudah memangkas syarat-syarat untuk UMK yang masuk di toko daring dan e-katalog kita pangkas, termasuk SNI itu. Jadi selama ini orang jual bambu pakai SNI, batu bata SNI, artinya orang kecil nggak bisa masuk, yang masuk kontraktor besar. Ini udah kita potong semua, sehingga menjadi tempat bagi para pengusaha lokal untuk masuk di toko daring maupun di e-katalog lokal. Kira-kira gitu. Bagus, Pak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Dadan, silakan. Iya, Prof. Pak Azwar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Prof. Saya ingin memperdalam terkait dengan kualifikasi atau pembatasannya ya, karena dengan masuk toko daring ini saya melihat kan di satu sisi mudah ya, di sisi lain kan menjadi sangat banyak pelaku-pelaku UMKM ya yang bisa menjadi pilihan gitu ya. Kira-kira kalau untuk daerah ya atau kementerian atau satker gitu ya, itu ada semacam pembatasan nggak ini UKM yang dipilih yang ada di toko daring itu yang mana gitu ya, yang bisa menjadi providernya dia, yang bisa menjadi toko yang bisa dibeli oleh dia gitu, karena saya melihat ya karena begitu banyak mungkin ya gimana ngecek supaya dapat harga yang termurah itu gitu, tapi karena banyak gitu kan sehingga luput dari kesalahan. Oh ternyata ketika milih ini udah termurah, ternyata ada lagi yang termurah. Nah, tapi lintas daerah atau lintas ini mungkin gitu. Nah, ini seperti apa ini terkait dengan itu kan di sisi lain kan ingin transparansinya memang diinginkan. Nah, sehingga tadi ada kualifikasi batasan-batasan juga nggak untuk di satu sisi mempermudah, di sisi lain juga tambah membuat aman gitu. Mungkin itu Pak Azwar. Silakan Pak Azwar. Ya, terima kasih. Jadi ini ceritanya ini kan belanjanya pakai uang APBD dan APBN ini, Pak. Ini kantor-kantor kecil biasanya selama ini kan ada vendor-vendor gitu aja. Nah, dengan program ini mereka bisa belanja terutama UMK lokal, ya UMK lokal. Jadi misalnya ini teman-teman nggak bisa lagi kalau karena UMK nggak bisa lagi pesen McD, pesen Hokben. Nah, yang dipesan harus makanan-makanan yang UMK tadi karena menggunakan APBD. Nah, untuk 40% dari total APBD ini, Prof, Pak Dadan juga, ini sekarang kita kontrol, namanya sistem pakai sirup. Dan Presiden mengontrol setiap minggu, setiap bulan dari belanja ini. Sehingga nanti struk belanjanya itu Pak nanti dilaporkan ke kita, itu menjadi bagian evaluasi. Tapi intinya ini UMK yang dibina oleh daerah, kira-kira gitu. Ya berarti kan masih ada pembatasan daerahnya ya gitu. Ya di kabupaten sekitar. Di kabupaten itu gitu ya. Dan kelasnya ada kelas tertentu nggak tadi Pak? Karena memang supaya UMKM yang didapat sehingga belanja barangnya, nilai barang atau nilai yang ini juga ada pembatasan nggak regulasinya Pak? Kan Pak Setia, ya. Kami tambahkan Pak Dadan. Jadi UKM kita ini ada mikro dan kecil Pak. M itu mikro dan kecil. Kita sesuai dengan kapasitas produksi masing-masing Pak. Itu nanti kita dipesan, mampu tidak tinggal dikirim langsung bayar tadi Pak. Kemudian karena ini APBN APBD kemarin di Kementerian Keuangan aturan dasarnya harus punya izin usaha Pak. Kalau sekarang dengan Undang-Undang Cipta Kerja kita tuntut cuman NIB Pak, nomor induk berusaha sama
NPWP saja Pak, syaratnya itu. Itu Pak. Ya, terima kasih. Baik. Ngomong-ngomong ini Pak, mau nanya ya. Ini kan Ya, Pak. LKPP kan sudah cukup lama dilahirkan ya. Kira-kira kalau dengan toko daring ini, berapa KL dan Pemda yang sudah menggunakan toko daring ini? Nah, kalau angkanya 409 miliar itu mungkin masih bisa diharapkan tumbuh lebih tinggi lagi, Pak. Terima kasih. Ya, betul Pak, terima kasih. Karena angka di kita ada 296,2 triliun Pak yang untuk UMK. Ini kita ambil dari angka yang ada. Jadi memang masih kecil sekali. Maka sebenarnya memang yang lebih dulu, yang lebih lahir duluan kan e-katalog ini Pak. E-katalog ini sekarang sedang kita dorong untuk hadir di seluruh kabupaten kota dan bahkan sekarang dipush terus oleh kita supaya katalog lokal ini jalan dan toko daring ini juga bisa berkembang untuk merespon yang lebih cepat. Sekarang sudah terakhir sudah 224 KL PD yang menggunakan toko daring ini. Dan seiring dengan arahan Presiden 40% harus belanja UMK, tentunya Prof. Kristiadi dan Bu Neneng, kami pasti ini akan meningkat. Istilah Pak Presiden ini seperti kita berburu di kebun binatang, pasti dapat kira-kira gitu. Aturannya ada, uangnya ada, tinggal belanjakan saja, kira-kira gitu. Makasih. Iya, terima kasih Pak Aswar. Boleh satu lagi, Pak Kris? Bu Neneng, silakan, Bu Neneng. Iya. Jadi saya tahu Pak, challenge-nya berat banget untuk kementerian, lembaga, dan daerah menggunakan ini gitu ya, karena itu resistensinya saya tahu tinggi sekali gitu. Nah kira-kira upaya apa lagi ya Pak ya, sehingga bisa dengan cepat mereka mau menggunakan, apakah perlu pendampingan atau masuk ke dalam key performance mereka dari Presiden, karena dipaksa pakai Kepres juga masih berbet dikit gitu kan ya Pak ya. Nah itu kira-kira upaya apa lagi yang bisa dilakukan ya Pak ya? Baik, terima kasih. Jadi ini pertanyaan mendasar saya kira. LKPP sendiri nggak bisa ini. Oleh karena itu kita bekerja sama dengan institusi lain yang bisa memaksa daerah. Satu, Kementerian Keuangan, dan sudah ada di impresnya atau usul kita, bahwa ke depan daerah yang tidak memenuhi 40% belanja UMK dan PDN-nya kurang sesuai target akan mempengaruhi dana transfer mereka. Yang kedua, Kemendagri sudah memerintahkan tidak approve APBD yang di sirupnya tidak ada perencanaan belanja UMK dan realisasinya kurang dari target. Yang ketiga, kita sudah ketemu Menpan RB. Nah, ini kan amunisinya Bupati yang takut ini, maka kami datang supaya sakitnya akan terpengaruh kalau belanja UMK dan targetnya tidak tercapai. Nah, yang ketiga ini dikontrol oleh BPKP. BPKP akan mengontrol belanja realisasi sirup dengan belanja. Kira-kira gitu, Bu Nen. Yang berikutnya, kami setiap hari melakukan Zoom BIMTEK kepada Pemda untuk melatih mereka dan sekaligus jemput bola. Kami sudah putuskan di sini semua deputi jadi deputi e-katalog karena ini menjadi target Presiden dan deputi toko daring, dan 600 ASN kami bagi habis untuk jemput bola, nelpon ke daerah, ada kesulitan apa untuk meng-onboard produk tadi. Nah, tapi kalau nanti Grab bisa bareng-bareng bisa lebih cepat. Jadi mungkin resultnya baru kelihatan akhir tahun ini mungkin ya Pak ya, karena ini kan baru dipaksa. Baru masih. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terakhir mungkin Pak Zaman. Oke. Pak Bupati lupa. Siap. Pak Ketua LKPP yang terhormat. Gini Pak. Tadi saya bicara juga di Kementerian Keuangan, Pak Ketua. Kepala ya? Kepala. Pak Kepala, saya juga tadi berbicara dengan Kementerian Keuangan. Anggaran belanja untuk rutin itu kan triliunan Pak ya, ratusan triliun lah ya. Anggaran rutin itu, dan sebagian di LKPP kan gitu ya. Nah saya ini pemikiran liar aja Pak, untuk jauh ke depan. Jadi alangkah baiknya kalau kita pikirkan mulai sekarang untuk membuat sebuah blockchain untuk menuju Indonesia
Suaranya Pak Anur. Suaranya hilang ya. Jaringan terganggu rupanya. Ya, Prof hilang suaranya Pak Zaman. Pak, ya, Pak Nur hilang ya. Baik, mungkin ada satu lagi yang mau bertanya. Silakan. Walaupun waktu habis sebetulnya. Iya, saya nggak bisa bertanya, Prof, karena konsumennya bukan konsumen pembeli. Ini konsumennya pinter ini, negara duitnya yang ngizinin, jadi nggak bisa tanya. Cuman biasanya kelemahan di dalam urusan daring-daring ini product knowledge. Resellernya itu menjelaskannya nggak jelas, tapi ini karena Pak Asar pasti bisa lah, pinter lah untuk menjelaskan. Biasanya kelemahan dari daring bagi konsumen umum itu adalah product knowledge, menceritakan apa yang dibeli itu. Nah di sana tapi ya, ahli-ahlinya udah cukup bisa. Jadi konsumennya bukan konsumen di LKI, jadi enggak. Ini Pak Asmar. Baik, terima kasih. Jadi terima kasih Pak Nurjaman. Kami memang tidak ada pilihan kecuali infrastruktur teknologi kami percepat. Kami tidak mungkin melakukan patroli secara manual. Oleh karena itu Pak Nurjaman kami setuju. Kami sekarang sudah sedang proses untuk penggunaan teknologi blockchain dengan tim dari MIT dari Amerika. Terus ini berproses teman-teman. Target kami bulan ini selesai. Nanti ke big data, dan Pak Presiden juga setuju karena jumlah pengguna saja dulu LKPP rata-rata di e-katalog itu 52.000 sampai 75.000, sekarang sudah dengan kita permudah prosesnya sudah hampir 400.000. Tentu ini banyak yang melanggar. Kalau yang patroli manual tentu akan berat, dan dalam rangka transparansi kami setuju. Terima kasih Pak Nurjaman, ini sedang kami proses dengan cepat di LKPP. Ya, terima kasih. Baik. Pak Kepala LKPP yang kami hormati dan teman-teman anggota TPI, waktu juga yang terpaksa memisahkan kita, walaupun sebetulnya kangenan kita dengan Pak Asper belum puas juga. Nanti ketemu Pak, boleh Pak. Apa? Kopi darat. Siap. Ya. Baik, kita ucapkan terima kasih atas paparannya luar biasa dan semoga bisa menuju ke top 45. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.